Pada tanggal 14 Agustus, Soekarno dan Hatta baru saja pulang dari Dalat, Vietnam. Usai bertemu dengan pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara, Marsikal Terauchi. Kepada Soekarno dan Hatta, Marsikal Terauchi menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Dan pada hari itu juga, Sultan Syahrir mendengar kabar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Sultan Syahrir lalu segera menemui para pemuda untuk memberitahu kabar tersebut. Mendengar hal itu, para pemuda mendatangi rumah Soekarno. Soekarno. Siapa kalian? Ada ukuran apa kalian datang ke sini? Kami datang kemari karena mendengar bahwa Jepang telah menyerah dari sekutu dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Ya, itu benar. Kemarin saya dan Bung Hatta diundang ke Dalat Vietnam untuk menemui Jenderal Terauchi dan dia menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus mendatang. Apa pun percaya dengan Jepang? Bagaimana jika Jepang menyerahkan Indonesia kepada sekutu? Tentu saja, tidak mungkin hal itu terjadi karena Jepang sudah berjanji. Sebaiknya kita sekarang proklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bu. Tidak, saya akan tetap menunggu Jepang untuk menepati janjinya. Karena keinginan para pemuda tidak terpenuhi, mereka pulang dengan perasaan kecewa dan kesal. Bagaimana cara agar kita bisa meyakinkan Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita tidak bisa meyakinkan Soekarno yang telah dibutakan oleh janji Jepang. Bagaimana jika kita menculik Soekarno dan Hatta, lalu kita paksa mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini? Ya, ide bagus. Tapi akan kita bawa kemana mereka? Tanpa mereka sadari, Laksamana Maeda mendengar pembicaraan mereka. Aku tidak saja mendengar perbincangan kalian. Bagaimana jika kalian membawa mereka ke rumahku saja? Baiklah, izinkan kami menggunakan rumahmu. Ya. Pada tanggal 16 Agustus, para pemuda itu mendatangi rumah Soekarno dan Hatta dengan niat untuk menculik mereka ke rumah Laksamana Maeda. Tidak hanya membawa Soekarno dan Hatta, para pemuda itu juga mengundang Fatmawati dan Sayuti Melik untuk ke rumah Laksamana Maeda. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bung. Ya, Bung, karena jika kita tidak segera memproklamasikan kemerdekaan ini, Indonesia bisa saja diserahkan kepada sekutu sebelumnya. Iya, saya setuju. Iya, saya juga setuju. Baiklah, bantu saya untuk menulis naskah proklamasi. Mereka pun menyusun naskah proklamasi bersama-sama. Ada beberapa dari mereka mengusulkan kalimat mengisi naskah proklamasi tersebut. Salah satunya adalah Ahmad Suparjo yang menyumbang kalimat, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Setelah naskah jadi, naskah tersebut diserahkan oleh Sayuti Melik untuk diketik olehnya, lalu dibacakan oleh IR Soekarno dan disaksikan oleh beberapa orang saja. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus sepulang dari rumah Laksamana Maeda, IR Soekarno jatuh sakit. Terima kasih sayang. Saya ingin membicarakan sesuatu kepadamu. Ya, nanti saja, makan dulu. Apa yang kamu ingin bicarakan? Kemerdekaan kemarin itu tidak sah karena dihadiri beberapa orang saja. Lalu bagaimana? Saya ingin membacakan teks proklamasi diulang kembali untuk kedua kalinya. Apakah kamu bisa menjadikan bendera merah putih untukku? Tentu saja bisa. Tapi apakah yakin bisa mengulanginya kembali? Bukankah keadaanmu sedang buruk? Jangan khawatir, tentu saja bisa. Lalu Fatmawati menyambungkan kain berwarna merah dan putih yang akan ia jahit menjadi satu untuk dijadikan bendera. Sesuai dengan perintah IR Soekarno, kali ini mereka juga mengundang banyak orang untuk menyaksikan pembacaan teks proklamasi yang dibacakan kembali pada tanggal 17 Agustus 1945 yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur 056. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel.